Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4. Kelompok 4 paspornya apa? Relawan berkorban. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang materi keton. Selamat menyimak dan menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus keton. Sebenarnya rumus dalam keton, materi keton itu ada 3. Yang pertama itu rumus umum, yang kedua rumus struktur, yang ketiga, yang terakhir itu rumus fungsi. Ini merupakan rumus umum dari keton. Rumus dari keton bisa kita lihat. Ini yang pertama, ini rumus umum. Yang kedua rumus strukturnya ini. Dan yang terakhir ini rumus daripada fungsi. Baik, ini merupakan salah satu contoh dari dimetil keton. Nih, ini merupakan dia strukturnya seperti ini. Dia cabang-cabangnya berbeda dengan ini. Ini entil, ini disebut dengan entil mentil keton. Karena cabangnya ada berbeda di belakang C3 dan C2-nya. Sedangkan di sini dia C3 dan C3. Di sini dia CH dikurang CH2 dikurang CH3. Sedangkan di sini ini biasa disebut dalam dientil keton. Karena cabang CH3-nya dia ada 3. Ini merupakan rumus dari keton, yaitu rumus struktur ya. Mengapa demikian? Ini minimal dibuat dari 3 karbon. Ini dibuat dengan ini minimal dibuat dari 3 karbon ya. C3 itu merupakan bilangan propanon. Sedangkan C4 itu bilangan butanon. Sedangkan C5 itu bilangan protanon. Semua sudah dijelaskan pada tabel-tabel materi keton. Metil ya. Metil. Ini metil ya. Jangan sampai tertukar dengan bilangan yang lain. Ini merupakan dari etil ya. Dan seperti ini. Jadi bilangan ini merupakan bilangan dari propanon. Ya, tertera nilainya seperti ini, dia nilainya 3. Di sini dia nilainya 2. Dan yang terakhir 1. Merupakan bilangan induk ya, ataupun butanon. Biasa nilainya 1, 2, 3, dan 4 bilangannya ya. Wah. Sedangkan angka yang ada di atas itu dia seperti dikembalikan dari ujungnya. Seperti ini. Kita sini 4, sini 3, sini 2, ini 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat senyawa keton. Adapun sifat-sifat senyawa keton yaitu wujudnya memiliki sifat fisika yang hampir sama untuk molekul yang bersesuaian. Titik didihnya lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa hidrokarbon dengan massa molekul yang relatif sama, termasuk senyawa polar dan larut dalam air, termasuk senyawa non-elektrik. Antar senyawa keton tidak terjadi ikatan hidrogen. Senyawa ini disebut juga sebagai alkana. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan nama alkana sesuai dengan jumlah atom C-nya dan akhirat A diganti dengan on.
Kita juga dapat menamai senyawa ini dengan menyebutkan gugus alkil R, dimulai sesuai abjad dan diikuti dengan keton. Contohnya, senyawa C3H8O menurut IUPAT dapat disebut 2-butanon karena gugus keton berada di atom C nomor 2. Atau kita juga bisa menyebutnya etil-metil-keton berdasarkan penamaan trifal. Gugus karbonil bersifat polar karena oksigen bersifat lebih elektromagnetik sehingga elektron dalam ikatan sigma dan pi akan menghasilkan ikatan yang terpolarisasi. Oksigen gugus karbonil memiliki pasangan atom menyendiri. Karena polaritas dalam gugus karbonil ini akan ada bagian yang lebih negatif dan lebih positif yang akan berinteraksi. Interaksi ini disebut interaksi dipol-dipol yang akan menyebabkan keton memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa nonpolar yang sepadan. Tetapi, keton tidak dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya dan molekul air. Akibatnya, senyawa karbonil berbobot molekul rendah dapat larut dalam air. Selain itu, keton dengan 13 atom karbon berupa gas dan memiliki bau yang tidak enak. Pada bentuk cair, semakin panjang rantai karbonnya, maka akan semakin berbau buah-buahan. Lalu, pada keton yang memiliki rantai karbon lebih dari 13 memiliki wujud berupa padat. Salah satu sifat kimia keton adalah keton tidak dioksidasi oleh reaksi Fehling-Antolens. Inilah yang membedakan senyawa keton dengan senyawa aldehid. Baiklah, selanjutnya tata nama senyawa keton. Seperti senyawa karbon yang lainnya, penamaan pada keton atau alkanon dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama cara trifal dan cara IUPAC. Tata nama trifal, persamaan secara trifal mengikuti aturan atau pola menyebutkan terlebih dahulu alkil atau R pada senyawa keton, kemudian diikuti kata keton. Contoh persamaan secara trifal adalah pada senyawa keton ini CH3COCH3 terdapat dua buah metil sehingga penamaan secara trifal dimetil keton. Yang kedua, pada senyawa keton CH3CH2COCH3 terdapat dua buah alkil yang berbeda, yaitu metil dan etil, sehingga penamaan secara trifalnya etil metil keton disebut terlebih dahulu daripada metil mengikuti aturan alfa beta. Yang ketiga, pada senyawa keton ini CH3CH2CH2COCH3 terdapat dua buah alkil yang berbeda, yaitu propil dan metil, sehingga penamaan secara trifalnya adalah metil propil keton. Yang keempat, pada senyawa keton ini CH3CH2COCH2CH3 terdapat dua buah alkil yang berbeda, yaitu propil dan metil, sehingga penamaan secara trifalnya adalah dietil keton. Tata nama IUPAC. Yang pertama, menentukan rantai utama, yaitu rantai dengan atom C paling panjang yang terkait langsung dengan gugus fungsi CO. Yang kedua, melakukan penomoran dengan ketentuan dimulai dari terdekat dengan fungsi gugus fungsi CO. Yang ketiga, menentukan cabang alkil yang terikat pada rantai utama. Yang keempat, pemberian nama mengikuti pola nomor cabang nomor gugus fungsi nama rantai dan utama. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan reaksi-reaksi senyawa keton. Keton terlibat dalam bermacam jenis reaksi organik. Yang pertama yaitu reaksi dengan anion alkuna terminal berproduksi hidroksialkuna. Yang kedua, reaksi dengan amonia atau amina primer berproduksi imina dan cairan. Yang ketiga, reaksi dengan amina sekunder berproduksi enamina dan cairan. Yang keempat, reaksi dengan
reagen hidrat berproduksi magnesium alkoksida dan setelahnya alkohol tersier. Reaksi dengan reagen organolitium juga berproduksi alkohol tersier. Selanjutnya, adisi elektrofilik. Reaksi dengan sebuah elektrofil berproduksi kation yang distabilisasi oleh resonansi. Selanjutnya, reaksi dengan ilida fosfonium pada reaksi Wittig berproduksi alkena. Selanjutnya, reaksi dengan cairan berproduksi diolgemina. Selanjutnya, reaksi dengan triol berproduksi tioasetal. Selanjutnya, reaksi dengan hidrazina atau turunan hidrazina berproduksi hidrazon. Selanjutnya, reaksi dengan logam hidrida berproduksi logam oksida. Selanjutnya, dengan cairan berproduksi alkohol. Reaksi enol dengan halogen berproduksi haloketon. Selanjutnya, reaksi pada karbon A, keton, dengan cairan berat berproduksi keton D, berdeuterium. Selanjutnya, fragmentasi pada fotokimia, reaksi Norris. Selanjutnya, reaksi dengan halogen dan basa metil keton pada reaksi halofom. Selanjutnya, reaksi 1,4 aminodiketon menjadi oksazola dengan hidrasi pada sintesis Robinson-Gabriel. Selanjutnya, yang terakhir, reaksi aryl akil keton dengan sulfur dan amina berproduksi amida pada reaksi Wilgon. Selanjutnya kita bahas pemanfaatan senyawa keton dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali pemanfaatan keton, diantaranya yang pertama, keton siklik digunakan untuk membuat parfum. Yang kedua, aseton dapat digunakan untuk menghilangkan cat kuku. Yang ketiga, isobutil metil keton digunakan untuk pelarut nitroselulosa dan getah. Yang keempat, bahan baku pembuatan zat organik lain seperti kloroform yang digunakan sebagai obat bius. Selain aseton, beberapa senyawa keton banyak yang berbau harum sehingga digunakan sebagai campuran parfum dan kosmetik.